Congratulations juga untuk Blast sudah listing di Bursa Efek Yeah. Indonesia dengan sambutan yang meriah juga dari para pemegang saham karena hari ini juga ARA begitu ya ditutupnya ya. Betul sekali. Ini sesuai prediksi, Pak Henry? Kita ada memang prediksi ARA tapi yang nggak diduga mungkin lebih cepat daripada yang diduga. Lebih cepat daripada yang Iya, diduga iya, begitu ya. iya. Tapi sebelumnya memang ketika penawaran awal memang oversubscribe ya Kita dari sudah investor ya. Berapa kali Pak waktu itu? 80 kali. Oke. Oversubscribe. 80 kali. 80 kali oversubscribe gitu ya. Ini berarti banyak yang belum dapat barang sebenarnya saat ini ya. Kayaknya begitu ini. Jadi yang laku bukan hanya barangnya, ternyata sahamnya juga laku kayaknya. Sebenarnya menarik ya untuk kita lihat sebenarnya bisnis yang dijalankan oleh Blast ini ya. Seperti apa sih ini Pak? Kalau dilihat kan ini tadi di mention bata begitu ya, ringan gitu ya, dan mortar, semen mortar begitu ya. Nah seperti apa sih ini sudah dari berapa lama dan kinerjanya juga sebelum listing di Bursa Efek Indonesia ini seperti apa kalau kita relatekan dengan kondisi perekonomian Indonesia nih saat ini Pak Henry? Oke, kita berdiri sejak tahun 2012 dan saat itu kita hanya punya satu pabrik di Mojokerto dan kini kita sudah punya 4 lokasi pabrik, di antaranya di Lamongan, di Sidoarjo dan di Sragen. Nah, bata ringan sendiri itu merupakan barang untuk substitusi dari bata merah ya, Mbak. Jadi yang kalau kita mungkin tempo dulu bangun rumah pakai bata merah. Nah, sekarang ini kita pakai bata ringan dengan keunggulan lebih cepat, lebih ringan dan otomatis secara overall di dalam suatu pembangunan itu menjadi lebih murah dibandingkan dengan bata konvensional. Ditunjang lagi dengan ketersediaan karena diproduksi oleh suatu pabrikan ya. Kalau bata merah kan oleh di daerah desa dan itu adalah tradisional banget. Gitu. Berarti ini sangat relate sekali sebenarnya ke properti infrastruktur sektor begitu ya. Betul. Lebih utamanya ke properti pemukiman di perumahan-perumahan yang untuk rakyat di desa-desa. Oke, di rakyat di desa-desa berarti ya fokusnya ya. Biasanya yang dominan menggunakan si bata ringan ini daerah-daerah seperti apa begitu kan, karena tadi sebagian besar pabriknya sebenarnya masih di daerah Jawa ya berarti Pak Henry daerah ya. Jawa. Nah ini biasanya didistribusi kemana saja dan penggunaannya untuk biasanya di daerah-daerah mana nih yang lebih banyak menggunakan bata milik Blast? Kebetulan kita juga didukung oleh kepemilikan armada sendiri, yaitu kurang lebih berjumlah 500 unit dan itu mampu menjangkau ke daerah-daerah pelosok-pelosok desa. Ditunjang lagi kita buka pabrik 4 lokasi ini juga lokasi yang berjauhan, jadi saling menunjang. Jadi dengan itu barang ini bisa kemana-mana gitu, sampai di daerah terpencil yang mungkin truk besar nggak bisa lewat, itu kita bisa supply. Jadi otomatis kan lebih rata gitu loh. Oh oke, jadi memang lebih rata pemerataan dan distribusinya begitu ya. Betul. Saat ini kan juga tadi kita sempat sampaikan juga bahwa salah satu alasan IPO adalah untuk capex, untuk bikin pabrik lagi begitu ya. Nah ini ada penambahan pabrik yang direncanakan di mana nih? Masih sekitar Jawa juga begitu? Kebetulan memang kita sementara ini kita akan terus di Jawa karena Jawa itu memang gede sekali potensinya dan mungkin kita nggak bisa ngomong kota ya. Di Jawa pun yang di bagian desa itu masih cukup luas dan cukup lebar, itu kita akan maksimumkan dulu, baru kita akan rencana bangun untuk di luar pulau juga. Tapi sementara kita di Kalau Jawa pabrik yang baru ini direncanakan berarti di daerah mana nih Pak? juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Belum bisa declare gitu ya posisinya di mana begitu ya. Nah setelah kita lihat begitu ya dari kondisi yang sudah dijalankan begitu oleh Blast kan, kalau di daerah perkotaan kita kan tahu properti kan suka lagi masa sunsetnya begitu ya, lagi kurang atau mungkin ada backlog juga yang terjadi begitu ya. Tapi kalau di daerah begitu ya, selama ini dialami oleh Pak Henry dan juga teman-teman di Blast ini seperti apa? Apakah masih terus total permintaannya masih cukup besar, pembangunan pun juga masih terus dilakukan secara masif atau seperti apa Pak Henry? Iya, kalau kita lihat data dari pemerintah ya, memang backlog perumahan di Indonesia kan masih cukup tinggi, kurang lebih 11 juta dan itu dominan itu orang bangun rumah itu untuk dipakai, bukan untuk investasi. Kalau di kota itu kan mostly orang
bikin bangunan apartemen itu kan mungkin ada sekian investasi, mungkin rumah keberapa, unit keberapa. Tapi kalau yang di desa, di pelosok itu kan memang dia nggak punya rumah dengan jadi kalau mereka bangun rumah itu untuk dipakai. Nah, karena backlognya masih tinggi, ya berarti potensinya masih tinggi sekali untuk kita garap, khususnya yang di desa-desa. Kalau pembangunan di desa-desa itu masih sangat masif sekali? Sangat masif sekali. Itu dalam bentuk misalnya klaster perumahan, atau kan memang perumahan warga yang memang sudah ada, mereka recovery atau mereka bangun ulang, atau seperti apa biasanya konsumen dari Blast ini nih Pak Henry? 60-70% recovery terus mereka. Develop. Yang 30% bangun tapi bukan dalam bentuk klaster ya, dalam rumah satu-satuan. Terus mungkin, mungkin dia kerja di kota, punya uang, kirim ke desa untuk dibangun dapur. Bulan depan bangun kamar. Jadi mereka terus akan bangun terus selama mereka punya uang, mereka akan terus bangun. Dan itu nggak ada habisnya karena kebutuhan rumah untuk tempat tinggal, bukan untuk investasi. Oke, berarti ini pasarnya ya, ceruk pasarnya besar sekali begitu ya. Apalagi memang banyak orang yang kemudian kerja di Jakarta, bangun rumah di Jawa begitu ya. Disitulah ceruk pasarnya. Nah ini mungkin sedikit edukasi berarti ya Pak Henry. Ya kan kalau dulu kita kenal pembangunan rumah ini kan memang selalu ada teknologi-teknologi baru gitu ya. Dari kayu kaso ke baja ringan, kemudian pergeseran juga dari bata merah ke sekarang bata ringan begitu ya. Terus kemudian muncullah berbagai macam narasi atau persepsi yang mengatakan apakah lebih tahan lama, apakah lebih kuat, apakah lebih beresiko begitu ya. Karena dari sisi affordable price pasti jauh lebih affordable jadi ya pembangunan rumah ini. Nah sebenarnya seperti apa sih keunikan atau mungkin kelebihan ya dari si bata ringan ini Pak? Ya sebenarnya kalau kita ngomong dinding itu kan bukan sebagai pembentuk struktur ya, cuma hanya pengisi kolom. Nah, itu memang tidak diperlukan yang kuat yang kayak sebagai struktur. Jadi, intinya kan cuma sebagai filler. Nah, kelebihan bata ringan sendiri yaitu karena dia dimensinya lebih besar daripada bata merah, otomatis speed pasangnya lebih cepat daripada bata merah. Dan ketersediaannya juga lebih terjamin karena dibuat dari pabrikan yang memang konsisten produksi sekian jam. Kalau bata merah kan ada faktor cuaca, musim hujan nggak bisa jemur, jadi suplainya itu agak terganggu. Jadi saat mereka bangun kalau nggak ada barang ya akhirnya ketunda. Tapi dengan adanya bata ringan nggak ada masalah gitu. Oh oke. Suplainya aman gitu. Ini memang digunakan juga untuk pembentukan satu rumah juga bisa berarti ya penggunaan dari bata ringan ini ya. Dinding. Untuk dindingnya gitu ya. Sejauh ini seperti apa nih kualitas dari rumah yang memang kemudian dibangun dengan bata ringan ini so far sejauh Blast ini berjalan begitu ya Pak Henry? Jadi karena bata ringan ini memang lebih ringan secara berat dibanding bata merah. Jadi secara penggunaan juga tidak akan membebani struktur dari rumah tersebut sendiri ya. Jadi kalau memang ada gempa, kan kita tahu di Indonesia ini kan daerah gempa ya. Jadi ada gempa gimana pun itu nggak sampai membebani struktur supaya rumahnya itu bisa jatuh. Jadi sebenarnya salah satunya ya di situ itu. Kenapa kok mungkin kayak di Lombok, di Kupang itu yang daerah gempa kapan hari pakai bata ringan karena ini anti gempa gitu. Oh oke, ini salah satunya gitu. Terlalu kelebihan dibanding bata merah ya.